Oke, yang lainnya mana? Ini kita langsung mulai apa gimana? Yang lainnya mana? Mulai aja, Bu. Mulai aja ya. Mulai aja, Miss. Oke, ya udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya waktu kita mundur ya dari jam karena tadi itu kelas A itu apa ya kebablasan waktunya karena ya mereka. Jadi ceritanya saya udah share screen, katakanlah saya udah nerangin sampai selesai, tahu-tahu bilang, Miss kok screen-nya beda. Dari mereka tuh nggak ngomong dari awal, seharusnya kalau dari awal ngomong ya. Jadi udah selesai, saya udah nerangin katakanlah misal 10-15 menit udah nerangin, habis itu mereka pada diem gitu. Habis itu saya selesai, saya ke soal tuh, kok screen-nya beda ya Miss, lah kok ya baru ngomong, saya sebelnya gitu ya. Jadi akhirnya hari ini kan akhirnya ikut mundur. Oke, kita langsung mulai aja. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tentang apa ya, listening sama reading kan. Nah, kita hari ini akan lanjutkan ke structure. Jadi gini, saya kurang tahu ya untuk kelas B itu sebenarnya ada berapa mahasiswa ya? Mungkin sekitar 38 atau 36 gitu ya. Sesuai di Telegram. Nah, jadi ada yang kemarin tuh ada yang WA saya intinya dia udah nggak bisa kirim ya ujiannya. Padahal kan sebenarnya saya udah ngomong dari jauh hari kan, dari Jumat kan. Intinya maksimal Sabtu gitu ya. Dia hubungi saya baru Sabtu malam, Sabtu mau maghrib ya. Ya udah mungkin sekitar setengah tujuan. Dia bilang nggak bisa, ya iyalah secara sistemnya udah tutup jam 6 kan. Saya kan udah bilang dari jauh-jauh hari kalau ngerjakan jangan mepet. Kalau seperti itu yang rugi siapa gitu kan. Masalahnya yang buat soal sistem kan bukan dari saya. Itu masih enak ya. Ujian saya itu saya nggak ngasih soal, suruh ngerjain langsung kumpulkan kan. Saya kasih waktu kan. Nah, ya udah lah gimana Mas, saya Mas Tombak saya kurang tahu ya gimana, saya juga kurang tahu karena saya kan udah bilang dari Jumat kan. Padahal kalian bisa ngerjain Jumat, siang, malam, Sabtu pagi, siang, sore kan terserah gitu loh. Dia baru menghubungi udah habis maghrib atau apa. Mungkin ada beberapa orang yang belum ujian, jadi ya saya nggak bisa bantu untuk itu. Padahal ujian saya kan enak gitu kan. Saya kalian ngerjain bisa 2 hari kan. Kalau kalian ikut ujian yang pakai e-learning kampus kan ujian jam itu kan harus selesaiin kan. Misal 2 jam ya 2 jam kan. Nah, kalau saya kan enak 2 hari loh. Saya kurang apa kan. Terus ada yang nggak bisa ujian kan. Ya saya apa ya mohon maaf ya. Terus apakah nanti UTS-nya 0 gimana ya? Saya nunggu sikon dulu lah. Kalau memang dia UASnya ikut, kalau misal pengen UTS ikut ya insya Allah saya akan kasih kelonggaran ya. Tapi kalau ini memang udah kan nggak bisa kan, karena saya kan nggak ngatur soal, saya cuma dikirim link. Terus untuk batasan waktu kan bukan dari saya kan, jadi ya mungkin mohon maaf ya, mungkin yang ada di sini ya yang mungkin kemarin udah kirim tapi nggak bisa karena sudah sistem close ya, jadi saya mohon maaf. Insya Allah nanti UAS kalau pengen UTS ya nanti insya Allah saya akan usahakan untuk bisa. Jadi biar nanti sertifikatnya keluar kan, kalau untuk sertifikat kan ngerjain TOEFL, ngerjain reading, listening sama structure kan. Ada 3 poin kan, nanti baru dikombin nilainya. Kalau 2 nggak ikut cuma ikut structure kan otomatis nggak bakal nyampe angka 350 kan. Padahal kan dari kampus mintanya 450.
Nanti untuk nilai kalian saya bantulah ya. Kalau misal nggak nyampe segitu, insya Allah saya akan bantu. Asalkan kalian 3 mengerjakan semua. Nanti insya Allah untuk sertifikat nanti kita bisa nego ya. Nanti saya akan bantu. Oke, nah kemarin kan kita sudah bahas tentang listening sama reading. Nah, untuk UAS nanti kita nggak akan bahas tentang itu ya. Jadi UAS nanti kita akan bahas tentang structure. Oke. Kalau kemarin itu structure itu kalau kemarin reading itu 50 soal, listening 50 soal, maka di structure ini 40 soal saja. Nah, terus kemarin itu sebenarnya saya mau buat timer waktu kan. Misal kan seharusnya kan listening kan harusnya 35 menit sampai 40 menit kan harusnya. Cuman kan saya memang minta jangan di timer karena nanti trouble di anak-anak. Saya kasihan, saya bilang gitu. Terus bisa sih sebenarnya dibuat kayak misal ketika kalian sudah buka sistem nih ngerjain soal pertama. Nanti kan waktunya misal di setting 60 menit, maka 60 menit akan dihitung mundur. Nanti sampai 0 detik sampai nanti sistem ke close. Nah, entah selesai nggak selesai, maka 60 menit itu akan ke close sendiri. Nah, mau dibuat model seperti itu saya minta jangan di timer. Kasihan anak-anak karena mungkin yang saya ngasih waktu 2 hari aja, kadang masih ada yang minta, Miss ini bisa diperpanjang nggak? Mungkin karena kuota, mungkin karena keterbatasan internet, itu aja masih mahasiswa jadi masalah kan, apalagi kalau saya pakai timer 60 menit. Kalau misal kuota kalian habis tengah jalan, kalian baru ngerjain soal 10, tiba-tiba sistem nge-close. Kalian nggak bisa ngerjain ulang. Kan kalau pakai e-learning kampus kayak gitu kan. 2 jam ya 2 jam kan. Nah, kalau saya kan enak, saya kasih 2 hari dulu, kurang apa kan. Enak banget kan. Nah, jadi saya minta jangan di timer Mas, biarin. Yang penting gini, kalau di TOEFL itu saya cuma ngasih gambaran bahwa oh tesnya itu kayak gini loh. Model soal readingnya itu seperti ini loh. Modelnya listening seperti ini loh. Terus jenis apa ya, cara menjawabnya seperti ini. Saya cuma bantu itu sebenarnya ya. Jadi saya nggak akan pakai timer itu ya, karena kasihan juga di kalian. Mungkin kalian sibuk kerja, kadang kuliah aja, kadang Zoom aja nggak ikut ya. Masa terus ujian harus saya batasi cuma 2 jam kan nggak mungkin. Nah, saya juga tahu kalian juga sibuk. Jadi ya saya ngalah. Jadi saya nuruti mahasiswa aja. Nah, oke, kita akan ke untuk audio bisa dibuka ya. Jadi misal saya nerangin apa, jadi kita ada feedback ya. Jadi kalau kalian audio dimatikan, saya nggak tahu. Jangan-jangan kalian tidur ya. Nah, oke. Liar-liar, Miss. Oh, liar-liar ya. Karena gimana ya, tadi jam 4 saya kelas C, TOEFL, jam 6 saya kelas A TOEFL, sekarang kelas malam, TOEFL lagi. Oke. Nah, intinya gini, kemarin kan kita sudah di listening sama di structure. Nah, jadi kalau masing-masing soal kan 50. Nah, structure itu soalnya 40 aja. Dan waktunya sebenarnya cuma 25 menit. Jadi kalau 25 menit untuk 40 soal, berarti kalau 1 menit itu berapa detik? Kalian bisa bagi sendirilah ya. Nah, biasanya banyak kalau misal kalian ikut yang real TOEFL yang kalian ikut di luar, biasanya nggak selesai di structure. Karena satu listening itu katakanlah 40 menit maksimal ya. Kalau pakai timer ya, 40 menit. Listening udah pusing. Aduh, ngomong apa nih? Belum kejawab nih. Udah pusing. Habis itu tambah reading lagi, tambah teks. Teksnya mana susah, pusing lagi. Males baca. Nah, itu sudah tambah stres. Ya. Mau tanya. Gimana? Ini yang S1 kok cuma 2 orang ini ada 3 tok ini ya. Nah, saya kan sudah share di Telegram Zoom. sama di e-learning per kelas lo ya. Saya sudah share di e-learning sama di Telegram lo ya. Harusnya kan Telegram kan ke 30 lebih kan harusnya bisa lebih kan. Maka dari itu, intinya saya kan udah share di e-learning kan. Jadi silakan untuk e-learning ya, setiap jadwal dibuka. Siapa tahu saya juga post double ya di e-learning sama di
Zoom di Telegram. Nah, ya udah nggak apa-apa kalau kita nunggu mereka kita kemalaman ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang ikut dia monggo, nggak ikut dia monggo gitu aja. Ya, Gitu Mi. ya. Nah, Oke. oke. Terus habis itu reading. Reading itu udah teksnya banyak, tambah stres. Terus ketemu structure lagi. Aduh, waktunya 25 menit. Kalau modelnya paper enak, kita masih bisa ngintip-ngintip soal reading, soal listening, baca-baca lagi. Tapi kalau kalian pakai sistem online, wah pusing. 25 menit nyampe nggak ya? Itu biasanya structure nggak selesai. Banyak yang nggak selesai karena udah stres di listening sama reading. Nah, jadi setidaknya saya ngasih gambaran seperti ini. Terus structure sama written. Structure kan Tata grammar huruf kan. ya kan. Berarti kan kita belajar grammar, ya. Terus written, written kan tertulis. Berarti apakah saya harus ngarang? Bisa enggak, kita enggak akan nulis, kita enggak akan ngarang. TOEFL itu cuma milih A, B, C, D. Enggak akan nulis, enggak akan ngarang. Nah, terus jenis soalnya kayak gini ya, sekilas. Structure itu seperti ini. Kalau model paper dia lembarnya seperti ini ya. Nah, model soalnya multiple choice. Jadi misal ada yang hilang, kalian disuruh isi. Jadi intinya kalau di structure itu gini. Kalian cari jawaban yang benar. Ya, biasalah kalau kalian tuh soal pilihan ganda ya, berarti cari jawaban yang benar. Itu intinya di structure. Nah, soalnya ada berapa? 15 aja. Structure ada 15. Terus di written expression itu soalnya ada 25. Ini yang biasanya agak sulit di structure, di written daripada di structure. Nah, model soalnya kayak gini. Mungkin kalian dulu pernah ngerjain model kayak gini ya, SMA atau apa ya. Nah, modelnya kayak gini. Nah, kalau structure tadi cari jawaban yang benar, maka kalau di written cari jawaban yang salah. Karena ada 3 opsi yang salah. Kalau kalian di written expression ini, kalian cari jawaban yang benar, otomatis salah. Karena 3 opsi itu benar. Berarti kalau kalian pilih salah satunya ya tetap salah kan. Maka cari jawaban yang salah. Nah, itu kuncinya. Jadi jangan intinya kalau ada pilihan ganda ini cari jawaban yang benar, enggak. Konsepnya beda. Nah, itu secara model soal ya. Nah, kita akan ke eksekusi materi. Nah, intinya gini. Kan soalnya 40. Soal 40. Sebenarnya bab untuk membahas 40 soal itu ada 60 bab. Nah, kan kita nggak mungkin 60 bab ya, kita mau berapa bulan kan. Kita aja tinggal 3 meeting kan. Jadi karena waktunya nggak nyampe, TOEFL itu butuh preparation itu minimal 6 bulan. 3 bulan itu sudah 1 bulan itu kalau full day setiap hari itu nyandak. 3 bulan itu kalau seminggu 2-3 kali itu nyandak. Kalau jarang-jarang seminggu sekali itu biasanya 6 bulan. Kita kan nggak mungkin mau membahas 60 bab. Soalnya 40 kok babnya 60, Miss. Nah, biasanya ada 20 bab yang dia nggak akan kebahas di soal. Dan itu biasanya acak sistemnya. Nah, terus saya cuma akan menerangkan beberapa bab aja ya. Karena kita nggak mungkin waktunya ya. Karena kita kelas B kan. Kelas A, C juga nggak nyandak waktunya. Nah, jadi saya cuma memberi gambaran soalnya tuh kayak gini loh. Soal sesulit soalnya tuh kayak gini loh. Saya cuma ngasih gambaran aja ya. Nanti misalnya saya nggak bisa ngerjain ini di TOEFL structure misal. Ya nggak masalah, kan kita cuma belajar kan. Jadi ya intinya nanti ketika ujian tetap kalian jawab. Siapa tahu benernya. Nah, intinya itu. Nah, kalau sudah di soal TOEFL kan biasanya kita nggak akan menemukan teks. Paling cuma 1 kalimat selesai. Nggak akan teks kayak reading ya. Jadi intinya gini, dalam 1 kalimat, kita ke bab 1 ya. Dalam 1 kalimat itu intinya minim ada subjek, ada verb. Ibarat kata kalau kalimat itu ada subjek, ada predikat kan. Nah, misal saya makan, I play, I eat, itu udah selesai. Minim ada subjek dan verb. Itu udah jadi kalimat. Nah, kita akan ke subjek. Subjek itu apa sih? Subjek itu kan kayak pelaku kan, yang dia adalah doing action kan. Siapa biasanya apa? Nah, jadi subjek itu pelaku. Pelaku di sini dia bisa terbagi dari subjek itu intinya dia bisa terdiri dari 1 kata benda.
Entah itu subjek itu nggak melulu cuma orang loh ya, nggak melulu cuma yang merujuk ke orang, misal student, teacher, atau katakanlah misal parents, misal family, nggak selalu merujuk ke situ, tapi dia bisa ke benda, bisa juga ke animal, hewan. Dia lebih luas. Misal kita the cat, kucing misal. The cat eats chicken. Nah, di sini the cat kan subjek, eats itu verb, berarti kan ini subjeknya. Bisa hewan, mungkin bisa benda, misal the book is on the table. To be, SMA, whisper itu verb. Nah, jadi subjek itu luas ya. Terus pronoun, bisa juga dia berbentuk pronoun. Pronoun itu bisa Dewi, Ayu, she, he, it. Nah, tetapi kan kalau kita tahu kan kayak she itu kan dia perempuan. Luas kan, bahasanya kan luas kan. Nah, jarang kalau di TOEFL itu kalimat itu akan dimulai dari she atau he. Tapi biasanya dia akan sesuatu yang misal umum. Jadi kalau nulis kalimat di soal jarang akan memakai she atau he di depan. Karena kurang spesifik, biasanya kalian bisa ganti, mungkin di soal dia akan modelnya my sister, my mom, the girl, itu kan sama dengan she. Sama dengan he juga sama, bisa nama orang, mungkin bisa the boy, my brother, my father, nah bisa seperti itu, jadi luas. Terus bisa juga dia berbentuk kayak non-phrase, frase itu gini, gabungan dua kata atau lebih. Misal, old man, beautiful girl, handsome man. Misal ada black cat, ada black, misal ada big box, misal kotak besar. Jadi dia gabungan dua kata atau lebih, dia bisa jadi subjek. Subjek itu intinya ketika dia diletakkan di depan, dia automatically subjek. Nah, terus kita akan ke verb. Nah, verb itu kan action ya. Predikat itu kata kerja, verb itu kata kerja. Intinya apa sih yang dilakukan si subjek kan. Nah, verb itu kata kerja. Nah, kita akan review lagi kata kerja. Nah, kata kerja kalau di TOEFL itu kata kerja, yang namanya kata kerja kan pasti melekat di tenses kan. Pasti kan. Nah, intinya ketika ada verb itu harus selalu ngikut subjek. Dan dia harus connect nih. Verb sama subjek itu harus connect. Dan harus nyatu. Nah, misal kalau kita bahas verb itu mungkin ada verb 1 kan. Verb 1 itu biasanya digunakan untuk tenses yang present-present. Oh, verb 2. Verb 2 itu biasanya digunakan untuk yang past tense misal. Terus atau katakanlah verb 3. Verb 3 itu biasanya digunakan untuk yang verb 3 itu disebut juga participle ya. Participle itu katakanlah verb 3. Verb 3 itu biasanya kok verb 3 mungkin kurang familiar. Verb 3 itu biasanya dipakai untuk tenses yang ada perfect-nya, misal perfect, present, past perfect, atau verb 3 bisa digunakan untuk yang pasif ya. Jadi misal kalian menemukan kalimat pasif itu biasanya dia menggunakan verb 3. Terus ada verb ing. Verb ing itu kan menunjukkan sedang. Dia biasanya menunjukkan yang tenses yang continuous. Kita akan ke sini. Nah, verb 1 itu present. Kata kerja pertama, present. Mungkin masih ingat, ketika ciri utama di present tense itu kan Dewi Ayu verbnya radoyan S kan. Terus kalau she he it berarti verbnya pakai S atau ES kan. Nah, misal I study English. Aku belajar bahasa Inggris misal. Kenapa I pakai study? Karena I kira radoyan S, jadi pakainya study. Misal they play football. Mereka bermain sepak bola. Nah, they di sini kok nggak pakai they ini kan ke play kok nggak pakai S ya? Karena they kira doyan S kan, maka dia pakainya play. Terus kalau she it itu kan doyan S kan, verbnya kan yang biasanya di ending S atau ES. Nah, misal my sister studies. Loh, kok kenapa pakai S? Karena my sister itu kan sebagai she. Ya, dia kan perluasan dari she kan, maka dia doyan S berarti studies. Kok kenapa ya my brother pakainya sings? Karena
my brother itu kan sebagai he kan, berarti kata kerjanya doyan es. Jadi intinya verb akan selalu mengikuti si subjek. Apakah mungkin dia Dewi Ayu atau she he it. Nah, pakai s atau enggak. Terus yang kedua. Nah, verb itu kan biasanya kalau di dalam TOEFL itu biasanya identik dengan kata kerja aktif, kata kerja pasif. Aktif itu kan berarti yang kayak pasif itu kan berarti yang di kan. Nah, kalau secara rumus kan ketika kalian menemukan ada verb 1 SES, maka dia otomatis kan present, pola present. Oh, ketika nanti kalian menemukan pola to be SMA plus verb 3, maka itu pola yang pasif, pasifnya present. Nanti kalau di TOEFL itu biasanya identik dengan tenses biasanya. Tapi kita nggak akan ditanyai, ini tensesnya apa sih? Enggak. Cuman paling kita mendeteksi, oh ketika ada SMA plus verb 3, berarti dia pasif. Berarti itu kata kerja. Tapi bentuknya pasif. Nah, misal, I eat an apple. Aku makan apel. I eat an apple. Terus pasifnya berarti kan bagaimana cara makan jadi dimakan kan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan makan terus tambah di kan dia otomatis sudah berubah jadi pasif kan. Nah, tapi kan kalau ini kalau merubah di dalam bahasa Inggris itu kan agak punya rumus kan, enggak cuma asal ditambah. Nah, tapi dia juga ditambah juga dirubah. Misal an apple, an apple itu tunggal, maka dia membutuhkan is. Is apa? Verb 3 dari eat at, eaten, maka is eaten. Nah, ketika nanti kalian menemukan pola kayak seperti ini, eat, verb 1 ya, entah itu SES, atau kalian menemukan pola to be plus verb 3, maka dia bentuk pasif. Terus misal verb 2 itu kan past tense, identik dengan past tense kan. Nah, yang digunakan kan verb 2. Nah, verb 2 itu kan ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan kan. Misal regular itu, misal kata listened. Ada kata apa lagi ya? Walked, misal. Yang akhirnya D sama ID. Terus ada irregular yang tidak beraturan. Contoh apa? At. Dari kata verb 2-nya it kan. Misal drink, drunk. Ini dari kata drink. Verb 2-nya dari kata drink. Terus misal apa lagi ya? Nah, misal seperti itu ya. Jadi tidak beraturan. Nah, misal ketika kalian menemukan seperti ini, oh berarti ini kan verb ya, tapi dia bentuknya adalah past tense. Terus misal, I ate nugget, saya makan nugget, berarti kan at ini kan berarti kan verb kan, I itu kan subjek, berarti at itu tapi yang dia past tense. Terus kita butuh, misal kita pengen tahu pasifnya apa. Nah, nugget, oh karena nuggetnya tunggal pakai was. Terus verb 3, nugget was eaten, oke. Ketika kalian menemukan kata was were plus verb 3, maka itu juga verb, tapi bentuknya adalah past tense. Terus kalau di present continuous itu kan identik dengan verb ing kan. Nanti kalau kalian menemukan ada kata kerja yang verb ing, itu pasti continuous. Ketika kalian menemukan ada to be SMA plus verb ing, maka dia present continuous. Kalau kalian menemukan pola was were plus verb ing, maka dia adalah past continuous. Terus pasifnya sebenarnya polanya sama. Ketika kalian nanti menemukan to be plus being verb 3, maka dia verb, tapi dia adalah bentuknya pasif. Nah, terus misal I'm drinking, saya sedang minum teh, berarti teh sedang diminum olehku. Maka, nah ketika kalian menemukan kata ini misal, nah ini berarti kan polanya pasif. Kalau di dalam TOEFL tuh nggak harus kita selalu mengartikan, kita bisa niteni. Nah, terus pas continue sama, ketika kalian menemukan was to be plus verb ing, maka dia otomatis continuous. Pas continuous. Sama halnya ketika kalian menemukan was were plus verb being plus verb 3, maka dia otomatis juga continuous ya. Verb tapi yang continuous dan bentuknya adalah pasif. Sebenarnya untuk dasar-dasar verb kita memang harus sekilas memang belajar tentang tenses ya. Nah, di perfect ini sering kali keluar di TOEFL.
Nah, ada present perfect. Nah, misal ketika kalian nanti menemukan ada have has verb 3, maka dia otomatis perfect dan itu aktif. Nanti kalau kalian menemukan ada have has plus been verb 3, maka itu juga verb ya, tapi dia bentuknya adalah pasif. Terus sama halnya yang bawah ya, ketika kalian nanti menemukan ada kata had plus verb 3, terus had been plus verb 3, maka itu juga pasif. Jadi intinya kita harus pelajari dulu, oh verb itu ada apa aja sih? Oh ada verb 1 ya, ada verb 2, ada verb 3, ada verb ing. Nah, selain aktif kita juga harus tahu bentuk pasifnya, karena TOEFL itu banyak sekali soal yang dia menggunakan, mungkin entah itu opsinya banyak pasif atau setidaknya soalnya itu banyak yang pasif, yang pakai verb 3. Setidaknya kita bisa identifikasi. Terus yang terakhir, pakai future. Future itu ketika kalian menemukan ada will plus verb 1 misal, atau will be verb 3, maka dia otomatis juga verb tapi apa ya, future dan aktif atau pasif. Future. Terus ada juga rumus itu future continuous sebenarnya. Cuman kadang beberapa soal itu muncul ya. Ini kan future tense. Nah, ada juga modelnya itu future continuous. Tapi ini jarang. Future continuous itu pakainya will verb ing. Terus kalau untuk pasifnya biasanya pakai will be verb ing. Cuman ini jarang kepakai. Cuman ada soal yang masih menerapkan ini. Will be future kan masa depan kan yang akan datang, iya. Continuous itu kan sedang. Nah, maksudnya itu biasanya kejadian yang katalah masih dilakukan dan mungkin akan berlanjut sampai ke depannya. Yang penting kita tahu ini mengidentifikasi ya, kata kerja itu ada yang aktif, ada yang pasif. Intinya itu. Oh, kalau aktif itu berarti sesuai tense polanya. Oh, kalau pasif itu pasti polanya itu ada verb 3-nya. Terus yang to be juga, to be itu verb loh ya. Is, am, are, was, were itu verb loh ya. Misal I was sad, I itu subjek, was itu verb. Subjek verb. Jadi to be itu verb. Jadi kalau to be present SMA berarti dia verb. To be kalau was, were, maka dia to be-nya adalah apa ya? Dia verb-nya adalah to be-nya yang pas. Tapi intinya to be itu verb, kata kerja. Tapi dia kata kerja yang fungsinya bukan doing action gitu ya, tetapi dia kayak modelnya linking. Kita akan coba ke soal. Intinya gini, kalau di dalam bahasa apa ya, di dalam TOEFL itu biasanya soalnya itu modelnya gini. Nah, biasanya soal struktur di bab 1 itu gini. Kalau nggak satu itu hilang subjeknya, berarti dia ada verb, subjeknya nggak ada. Yang kedua, hilang verbnya, berarti dia subjeknya ada, verbnya kosong. Yang ketiga, subjek dan verbnya ada, tapi kayaknya ada yang kurang sempurna. Nah, jadi tipe 3 soal di bab 1 itu. Nah, kita akan coba ya. Kalimat ini tidak memiliki subjek. Nah, berarti kita disuruh mencari subjek. Nah, oke, kita akan coba ke soal nomor 1. Oke. Oke, kira-kira kita tadi kehilangan subjek, tapi biasanya kalau dalam soal nggak akan sedetail itu ya, bahwa nomor 1 itu hilang subjek enggak, tapi biasanya soal ini
soal struktur bab 1 itu akan keluar di nomor 1 atau 1, 2. Nah, misal ada soal seperti ini, kita disuruh milih. Kira-kira, nah, what is the answer? Kata gini, struktur itu jangan bukan nggak boleh diartikan ya, tetapi ketika diartikan itu makan waktu 25 menit untuk 40 soal. Kalau kalian sudah sibuk mengartikan, nggak akan selesai, saya jamin. Ya, jadi intinya kita niteni. Tadi apa? What is the answer? Get the answer, sudah dapat jawaban? Oke. Oke. Di sini kita analisis dulu. Ya kan? Nah. Intinya kalau dalam kalimat kita analisis dulu subjek dan verbnya. Nah, kalau yang kosong di depan itu kan pasti hilang subjek kan? Pasti, karena subjek kan letaknya di depan kan? Subjek dan verb kan, jejeran kan. Nah, subjek nggak ada, berarti ini kan hilang subjek. Kita disuruh nyari subjeknya nih. Kita fokus, kita cari verbnya mana ya? Oh, ini ternyata. Was back up misal. Nah, misal ini. Nah, berarti kan ini kan verb kan? Nah, terus mungkin masih ingat was back up. Oh, ada was plus verb 3. Berarti dia kira-kira apa? Tenses apa? Was back up. Ada was verb 3. Berarti kan ini past tense kan? Nah, berarti kita udah ketemu nih. Oh, ini verbnya bentuknya past tense. Dan ini bentuknya pasif loh ya. Jadi ini, ingat, TOEFL itu di verb. Dia nggak melulu cuma aktif, tapi dia juga pasif lah. Pasif itu rumusnya yang tadi, ketika kalian menemukan mungkin verb 3, dia mostly itu pasif. Nah, nggak harus tahu arti, yang penting kita niteni. Nah, kira-kira mana yang benar? Nah, kita analisis ya. Yesterday itu kan keterangan waktu. Mungkin nggak jadi subjek. Nggak mungkin kan? Maka A salah. B, in the morning, adverb of time, keterangan waktu. Mungkin nggak jadi subjek. Nggak mungkin kan? Nah, maka antara C sama D, kira-kira yang mana? Audio nggak apa-apa ya dibuka ya. Traffic. Traffic. Oke. Nah, kita analisis di sini kan ada to be, ada was. Was itu kan tunggal. Berarti kita cari subjek yang tunggal kan. Intinya gini, verb itu akan selalu mengikuti subjek. Ketika subjeknya tunggal, maka verbnya tunggal. Ketika subjek jamak, verbnya jamak. Berarti yang benar adalah traffic. Nah, kan CD bener iya. Kan ini cars, kan jamak. Kalau ini cars, yang benar berarti ini kan bukan bus, tapi kan ber. Iya. Ya, jadi seperti itu. Sorry, bus ya. Nah, oke. Ini sama. Ada kata was ringing, berarti kita butuh subjek ya. Oke, berarti di sini kita lihat was ringing. Ini aktif atau pasif? Aktif kan? Karena kan ini bukan verb 3 kan? Berarti aktif. Berarti was ringing kira-kira apa tensesnya? Was verb ing. Past continuous kan? Nah, berarti kita butuh yaitu subjek. Nah, A sama B, loudly. Loudly itu keterangan cara. Dan dia nggak, kata keterangan, tempat, waktu nggak mungkin jadi verb. Meskipun dia sebenarnya bisa diletakkan di depan. Ia cuma diletakkan di depan, tapi dia nggak bisa jadi verb. Berarti antara C sama D. Oh, ketika ini bus, berarti kan tunggal. Berarti yang benar adalah yang C. Kalau di sini bus ringing, maka yang benar adalah the bells. Oke, seperti itu. Terus, misal ini. Kalimat tidak memiliki verb. Nah, oke. Berarti ada subjek, verbnya nggak ada. Kalian disuruh ngisi. Kadang ada yang menjebak ya. Jadi, 2 opsi membingungkan, ada yang 3 opsi membingungkan, 1 otomatis jadi jawaban. Jadi, banyak menjebak di structure. Kira-kira apa? On time.
Banter salah ya. Oke. Terus banter salah sih San ya. Oke. Verb ini kan verb, nggak ada verb. Berarti kita disuruh cari verb kata kerja. On time kata kerja nggak? Dia kan keterangan waktu kan. CD udah otomatis salah. Nah, berarti antara A atau B. Nah, B, oke. Yang akan hampir A, B sebenarnya bisa loh ya. Tapi kita juga ketika misal kok A sama B benar ya, berarti kita analisis dulu. Newspaper. Ini bukan masalah ini tunggal dan jamak kan. Nah, ya kan. Tetapi kan kita harus analisis. Nah, delivery itu kan aktif kan. Artinya kan mengirim, menyampaikan. Nah, terus ada A delivered. Tadi konsepnya tadi apa? Ketika ada verb 3 itu pasti kan pasif kan, berarti kan di. Berarti kalau yang A itu mengirim, berarti yang B itu dikirim kan. Nah, berarti kira-kira kita lihat ke subjek. Newspaper itu koran. Koran, kalau kita pakai delivery ya. Nah, kita pakai delivery, koran mengirim. Kok koran yang mengirim, bukan tukang koran misal? Kalau koran mengirim lah, emang koran itu jalan sendiri kan nggak mungkin. Nah, berarti kan yang B koran dikirim setiap pagi dan sore. Jadi misal ketika kalian ada opsi nih, aduh jawabannya itu antara yang aktif atau pasif nggak ya? Lihat subjeknya. Dia orang enggak. Nah, kayak gitu kan. AB kan mirip kan. Nah. Oke. Terus ada juga opsi yang dia biasanya dia beda sendiri, dia bakal jadi answer biasanya. Engineers. Nah, A, C sama D nggak mungkin karena dia semua kata keterangan ya. Maka yang kelihatannya agak beda sendiri, dia biasanya jadi opsi yaitu yang B. Karena dia verb sendiri, dia kan verb sendiri. Terus yang ketiga, kalimat ini mungkin memiliki subjek dan verb, tapi nggak sempurna. Jadi subjek dan verb-nya ada, tapi kok kayaknya nggak lengkap. Oke. What is the answer? Kita analisis dulu. Oke. The plane. And will be. Oke, kita analisis dulu ya. The plane. The plane itu kan subjek kan? Oke, the plane subject. Terus ada kata landed. Ini kan sebenarnya kadang kan susah. Ketika reguler itu kan akhirnya D sama id kan. Nah, ini kan bingungin. Ini itu verb 2 atau verb 3 kan sama kan? Kalau untuk reguler kan sama kan? Kalau it, at, eaten, genah eaten, otomatis verb 3. Berarti dia pasif. Tapi ketika reguler yang akhirnya DED, verb 2, verb 3-nya kan sama. Berarti kan ini masih rancu. Oh, ini kira-kira verb 2 atau verb 3 ya? Nah, oke. Terus kita lihat. A, it taste. It. Mungkin enggak. It itu subjek loh ya. Masih ingat pola subjek itu Dewi Ayu she it. Berarti it kan subjek kan. Nah, berarti kalau ini dikasih it kan nggak boleh. The plane itu sudah subjek, it itu subjek. Dalam satu kalimat nggak boleh subjek itu double. Nggak bisa. Misal, katakanlah kalau sudah ada dia nggak mungkin double ya. Beda kalau ceritanya the plan and apa, kan itu beda kan. Dia kan subjek, tapi dia isi 2. Tapi kalau ada it itu kan it subjek, the plan subjek, nggak boleh dalam satu kalimat double subjek. Berarti A, B otomatis salah. Kok antara yang C sama D ya? Nah, kita lihat. Di sini the plan kan tunggal, pakai S bener kan? Iya, bener. Kan ini ada descending verb ing. Di sini sudah ada verb ing. Di sini ada verb ing. Terus di sini ada ini. Ini antara verb 2 atau verb 3 ya? Masih rancu. Nggak mungkin dalam satu kalimat nggak boleh double verb. Berarti yang C salah. Berarti yang otomatis kemungkinan adalah D, will be landed. Nah, ketika ada kata will be, berarti ini kalimatnya adalah pasif kan? Nah, future. Nah, berarti kan
pesawat akan dilandaskan dalam 5 menit, akan mendarat, maka didaratkan. Jadi seperti itu. Sebenarnya ini juga Abi salah karena the boy itu subjek, ada kata he lagi, double subjek nggak boleh. Antara C sama D polanya sama. Oh, ada kata the boy itu pakainya is, benar. Relaxing. Terus ada going, double verb nggak boleh. Berarti yang benar adalah D. Kayak tadi saya bilang ada future continuous, berarti ada will be going, will be verbing. Nah, gitu maksudnya. Jadi model soalnya tuh seperti itu. Nah, itu secara dasar ya. Jadi intinya kesimpulannya gini. Untuk bab 1 ini gini. Subjek dan verb. Subjek dan verb itu minim harus ada di dalam kalimat. Nah, verb itu harus selalu mengikuti subjek ya. Jadi verb harus selalu mengikuti subjek. Nah, terus intinya gini. Kalimat itu bisa hilang subjek, bisa hilang verb. Jadi kalian bisa analisis intinya. Nggak harus selalu kalian artikan misal the boy bla 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 going to the movies with a friend. Kalian terjemahkan nggak akan cukup waktunya. Berarti solusinya adalah kalian analisis subjek dan verbnya aja, nggak usah kemana-mana. Oh, kira-kira misal, oh the boy itu subjek, going itu verb. Fokus ke situ. Nah, jadi nggak usah sampai ke belakang-belakang ya. Nah, nggak usah. Berarti kalimat itu bisa hilang subjek, bisa hilang verb. Biasanya kalau dia kosong setelah subjek, dia otomatis hilang verb. Tapi kalau modelnya kayak tadi di depan, ketika depan ini kosong, berarti dia hilang subjek. Intinya itu. Terus kalian pahami, subjek kan harus ikuti verb ya. Kira-kira verbnya itu tunggal atau jamak, karena subjeknya bakal ngikutin. Terus dalam satu kalimat juga, nggak mungkin ada double subjek dan double verb. Itu nggak mungkin. Karena dia akan bentrok, ya nggak bisa. Beda cerita kalau gini, double subjek itu modelnya itu kalau TOEFL tuh nggak ngorek-ngorek kok nggak marem ya, misal kayak tadi the boy, terus ada opsi misal he is, he sama the boy kan nggak boleh jejeran, berarti kan dia double subjek ya. Beda kalau misal ya. Ini udah beda konsep. Iya, dia double subjek, tapi dia subjek iya kok ada dua. Dia bukan bermaksud dia bukan berarti double subjek yang dalam artian itu ya, tapi intinya berarti dia itu subjek berganda. Maksudnya itu ya. Nah, jadi itu kok maksudnya double subjek itu apa? Nah, maksudnya itu. Jadi intinya dalam satu kalimat nggak boleh double subjek, nggak boleh double verb. Terus jadi intinya di dalam bab ini kalian pelajari kalimat aktif, kalimat pasif, karena soal itu bisa soal dengan kalimat aktif, bisa soal dengan kalimat pasif. Oke, mungkin ada pertanyaan. Intinya itu. Ini baru satu bab ya. Sebenarnya masih ada 59 bab yang tersembunyi, tapi kita analisis kita beberapa aja. Oke, mungkin ada pertanyaan bisa ditulis ya. Izin miss koneksi internet buruk. Oke, izin miss kuota mau habis ya. Oke, ini minggu ketiga sudah mau habis ya kuota ya. Tanggal tua. Berarti belajar terus, Miss. Oh gitu. Ini minggu ketiga loh ya. Bukan minggu keempat loh ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita closing. Nah, jadi kita beberapa bab aja ya. Nanti selebihnya insya Allah kalian bisa pelajari sendiri ya. Intinya paling bab-bab awal aja sih. Ya, ada pertanyaan? Ya. Oke, udah ngantuk, capek? Iya. Oke, tadi ada kuliah kan sebelum saya? Ada. Oke, nah, I think that's on this meeting today. Thank you very much for your attention. Kita ketemu di 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi di jam yang sama. Insya Allah semoga kita bisa agak maju, jadi kita nggak agak kemalaman ya. Seperti itu. Ini kelas B ikut semua ya. Kelas B itu berapa sih? 38 atau berapa ya mahasiswanya ya?
Ini campur sama D3, Miss. Oh, oh iya tadi tuh ada kelas A atau C tuh yang pengen ikut kelas B ya. Oke, nggak masalah. Oke, Satu oke. akun. Iya sih campur ya. Oke. Insya Allah untuk recording Zoom-nya akan saya share di YouTube channel ya. Jangan lupa subscribe ya guys. Ya. Nanti Oke. kalian bisa masuk di YouTube saya loh ya. Jarang-jarang loh ya. Ya, Miss. Ya, ya. Oke. Nah, ini saya screen capture ya. Jadi supaya nah, oke, buat status ya. Habis lagi kuliah nih ya. Oke. Nah, oke. Iya, Miss. Okay, thank you very much for your attention. Intinya keep healthy, keep positive thinking. Intinya kalian semoga selalu sehat ya dan semoga selalu sukses ya untuk usaha dan kuliahnya ya. Mungkin kalian sudah bekerja, sukses kerjaan dan sukses kuliahnya ya. Dan semoga kita semua selalu sehat dan keluarga-keluarga terdekat kita juga selalu sehat ya. Nah, kita mohon maaf kita belum bisa tatap muka. Tatap muka baru diizinkan untuk kelas A, tetapi yang mahasiswa sedikit ekis, terus ada rolling ya. Jadi kemungkinan kelas B nggak akan dapat tatap muka ya. Seperti itu ya. Jadi oke, sampaikan salam saya untuk mungkin teman-teman yang nggak bisa join ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.